Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk pada sebuah majelis ilmu, majelis ta'lim, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu itu dia adalah rawdatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga di dunia. Ya. Maka siapa yang cinta taman-taman surga di dunia ini, maka kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memasukkan kita ke taman-taman surga yang ada di negeri akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca risalah yang berjudul Masailul Jahiliyati allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyelisihi mereka. Ya, risalah atau kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, kita sudah lewat ya beberapa kaidah atau beberapa masalah dari masalah-masalah jahiliyah. Ya. Kemarin terakhir kita telah pelajari dari masalah yang keempat, bahwa agama orang-orang jahiliyah dahulu, agama mereka dibangun di atas usul. Apa usulnya? At-taqlid, ikut-ikutan. Yang sudah kita bahas. Dan telah kita jelaskan, taklid itu adalah mengikuti orang yang ucapannya itu bukan dalil. Ya. Yang boleh diikuti di dalam beragama adalah orang yang memiliki dalil. Dan dalil itu adalah sesuatu yang datang dari Al-Quran ataupun yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian telah kita bahas juga di antara masailul jahiliyah yang tercelah, bahwa ya Syekh sebutkan di antara kaidah keyakinan terbesar mereka, ya mereka tertipu dengan jumlah yang banyak. Ya, mereka menganggap ya
yang berada di atas kebenaran itu tatkala orang-orang yang mengikutinya itu banyak. Iya. Dan mereka berdalil akan benarnya sesuatu ketika banyak pengikutnya. Dan mereka berdalil akan rusaknya sesuatu ketika sedikit orang yang mengikutinya. Maka Nabi SAW datang menerangkan bahwa hal tersebut itu bukan menjadi ukuran. Kita sudah jelaskan ya dalam hadis Ibnu Abbas bahwa pada hari kiamat nanti ada di antara nabi yang pengikutnya itu antara 3 sampai 9. Ada di antara nabi yang pengikutnya hanya 2 orang. Bahkan di antara nabi ada yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Ya. Apakah mereka gagal atau mereka dianggap salah di dalam membawa risalah? Jawabannya tidak. Ya. Rasul itu tugas mereka hanya menyampaikan. Ya. Manusia diperintah untuk mengikuti Rasul. Kalau mereka mau ikut, ya tafadhal, silahkan. Kalau mereka tidak mau ikut, terserah. Sebab seperti itulah di dalam agama kita. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Faman syaa'a minkum ya falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, siapa di antara kalian yang mau beriman, silahkan. Siapa yang di antara kalian mau juga kufur, tidak mau taat kepada Allah, silahkan. Kita diberi pilihan. Tapi ingat pada hari kiamat, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Semua orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Taib. Ini hal yang kita sudah baca juga. Taib, kita masuk di masalah yang ke-6. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, al-mas'alatu sadisatu al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Kaqaulihi fama balul qurunil ula wa qaulihi ta'ala ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Ya. Masalah yang kelima kata Syekh, di antara masalah-masalah jahiliyah yang tercela, al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Mereka berhujjah, mereka beralasan dengan apa yang nenek-nenek moyang mereka lakukan. Iya. Ya, akan dijelaskan sebentar bahwa ketika datang Rasul, ya, mengajak mereka kepada Allah, beriman kepada Allah, dibacakan dalil Al-Quran, ya, maka mereka beralasan bahwa apa yang kalian bawa itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami dahulu. Jelas ya? Ini al-ihtijaj bil mutaqaddimin. Mereka berhujjah, beralasan tidak mau mengikut kepada Rasul karena mengikuti nenek moyang mereka. Kaqaulihi, seperti yang dihikayatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini tentang perkataan Firaun ya. Qala fama balul qurunil ula. Ketika datang Nabi Musa mendakwahi Firaun, mereka mengatakan, Firaun mengatakan apa? Terus bagaimana dengan keadaan umat-umat yang dahulu? Iya, jadi disebutkan tentang kondisi apa? Nenek-nenek moyang mereka dahulu. Iya. Artinya apa? Dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa itu ditolak dengan cara apa? Berdalil dengan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin." Iya. Ini terkait tentang Nabi Nuh ya.
terkait tentang Nabi Nuh. Jadi ketika Nabi Nuh datang menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, ya, apa jawaban kaumnya? Ini disebutkan dalam ayat, ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Kami belum pernah mendengarkan seruan seperti ini pada masa nenek-nenek moyang kami dahulu. Ya, coba bayangkan, ya, datang Rasul, jelas-jelas utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tahu itu adalah utusan Allah, tapi ketika datang Rasul ini menyampaikan kebenaran kepada mereka, dia katakan apa? Tidak pernah kami dengar yang seperti itu. Iya. Apa yang kalian sampaikan itu sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh nenek-nenek moyang kami dahulu. Iya. Dan demikianlah keadaannya. Ya, apa yang disebutkan dalam ayat ini persis dengan apa yang terjadi di kebanyakan orang di masa sekarang. Iya. Kadangkala kalau ada orang ditanya, ini dalilnya tidak boleh, ya, ini hadisnya dilarang seperti ini, ya, alasannya apa? Tapi kan ini kan sudah tradisi, tapi kan nenek kita juga dulu lakukan. Itu kan alasan. Ya, Syekh akan sebutkan sebentar bahwa tidak apa-apa mengambil kebiasaan-kebiasaan, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh nenek moyang kita. Tidak masalah, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh apa? Rasul. Nah, ketika bertentangan, itu masalah. Jelas ya? Jadi misalnya ada istilah adat istiadat, tradisi atau apa saja, tidak masalah dilakukan, sepanjang adat dan tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang dibawa oleh para rasul. Ini yang ingin dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Jadi ketika datang petunjuk, ya, datang Rasul menyampaikan al-haq, kebenaran, selalu beralasan, kami tidak pernah mendengar ucapan yang kalian ucapkan itu, tidak pernah kami dengarkan apa yang diucapkan oleh nenek-nenek moyang kami dahulu. Taib, bisa dipahami ini? Kita baca penjelasannya. Taib, qala syarih hafizahullah taala, apa maknanya ini? Ai idza ja'atuhumur rusulu bil haqqi ihtajju bi abaihim. Ya. Maknanya apabila para rasul datang kepada mereka ini, orang-orang jahiliyah ini, para rasul ini membawa al-haq, membawa kebenaran, maka mereka pun berdalil dengan apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka. Fa inna Musa alaihi salam lamma da'a fir'auna ilal imani ihtajja fir'aunu bima alaihi al-awwalun. Tatkala Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun ini berdalil dengan apa? Keadaan nenek-nenek moyang dahulu. Fir'aun mengatakan apa? Qala fama balul qurunil ula. Terus kebiasaan yang dilakukan oleh orang sebelum kita bagaimana? Jadi mempertentangkan, ya. Ya, kalau bahasa kita mungkin sekarang seakan-akan mempertentangkan agama itu dengan adat istiadat. Iya. Seakan-akan apa? Mempertentangkan agama dengan apa? Adat istiadat. Iya. Yuridu ayyahtajja bima alaihi al-qurunul ula. Yang dia inginkan adalah berdalil dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dari kalangan orang-orang kafir. Wa hadhihi hujjatun batilah, kata Syekh, ini adalah alasan yang tidak benar. Wa hiya hujjatun jahiliyah, ini alasan orang-orang jahiliyah dahulu. Taib. Wa kama qala Nuhun lamma da'a ila Allah, demikian pula ucapan kaumnya Nabi Nuh tatkala mereka didakwahi, diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, apa mereka katakan? Ma hadza illa basyarum mithlukum
ini tidak lain kecuali hanya manusia biasa seperti kalian. Ya, dalam ayat di surah Hud lebih jelas lagi disebutkan ya. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam, dia sebutkan dalam surah Hud, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus kepada mereka Nuh. Nuh berkata, sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang jelas kepada kalian, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya ini adalah pemberi peringatan atas kalian. Ya. Apa jawaban kaumnya? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlukum. Kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali hanya manusia biasa seperti kami. Itu alasannya. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu ini kecuali orang-orang yang biasa ji, istilahnya orang. Bukan orang-orang bangsawan, bukan orang terhormat, orang yang hidup di pedalaman. Itu badiyar ra'i, orang-orang Arab Badui. Ya. Coba lihat ya, direndahkan Nabi Nuh. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Bahkan tidak sampai situ, mereka lanjut mencerca Nabi Nuh. Dia katakan, kami tidak melihat pada dirimu itu sama sekali ada keutamaan sedikit pun dibandingkan kami. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami yakin engkau itu adalah pendusta. Jelas ya? Ini alasan-alasan. Sama yang disebutkan di sini. Ma hadza illa basyarun mithlukum. Ini tidak lain kecuali hanya manusia biasa seperti kalian. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia ingin lebih utama daripada kalian. Ya. Walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Apa alasannya? Orang-orang yang menolak al-haq ini, dia katakan, seandainya Allah menghendaki, ya, maka Allah akan menurunkan malaikat. Jadi maunya mereka yang diutus kepada mereka itu malaikat, jangan manusia dong. Karena kalau manusia apa bedanya dengan kita? Iya. Maunya mereka apa? Malaikat. Terus dia tolak dakwah Nabi Nuh. Dia mengatakan apa? Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Ya. Hal yang seperti ini, seruan yang kalian seru itu sesuatu yang tidak pernah kami dengarkan melalui nenek-nenek moyang kami dahulu. Jelas ya? Ini penolakan. Baik. Kemudian kata Syekh, faqabalu da'wata nabiyillahi Nuhin bima alaihi aba'ahum ala annahu haq. Maka mereka, ya, kaumnya Nabi Nuh ini, mereka membanding-bandingkan mereka menghadapi dakwahnya Nabi Nuh dengan cara membandingkan antara yang dibawa oleh Nuh dengan apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka. Iya. Wa anna ma jaa bihi Nuhun batilun. Apa yang datang dari Nuh itu adalah kebatilan. Li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum. Karena hal tersebut menyelisihi apa yang dilakukan oleh ayah-ayah mereka. Jelas ya? Jadi mereka berhujjah, berdalil, beralasan menolak agama para rasul dengan alasan nenek moyang kami tidak pernah lakukan itu. Ya, belum lagi kalau istilah orang, "Woi, kau anak beru kok." Ya, jelas ya? Itu lebih penolakan yang lebih dahsyat lagi. Ya, macam-macam ya orang. Padahal terkadang orang dia menyampaikan dalil, menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka berat untuk menerimanya, selalu alasannya itu tidak pernah dilakukan oleh orang tua kita dahulu. Jadi alasan-alasan seperti ini itu terwarisi dari masa ke masa. Ya, kita sudah sebutkan ya. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu berapa tahun beliau berdakwah? Berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Iya, di Madinah hanya beberapa tahun. Jelas ya? Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun.
Bayangkan, disebutkan dalam ayat Al-Quran. Ya, kurang 50 tahun, 1000 tahun. Saking lamanya berdakwah beliau. Tapi subhanallah, ya, Nabi Nuh ini adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah Rasul yang paling lama berdakwah, tapi yang mengikutinya hanya sedikit orang, hanya orang-orang yang berada di atas perahu saja. Maka demikianlah telah lewat bersama kita bahwa ukuran kebenaran itu tidak selalu melihat ukuran banyak. Ada kalanya al-haq itu ya tidak dilihat dengan ukuran yang banyak. Tapi al-haq itu, kebenaran itu, beragama itu dengan cara mengikuti dalil. Ya. Mengikuti dalil, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalilnya kita amalkan. Kalau tidak ada kita tidak amalkan. Itulah agama. Ya, agama ini tidak perlu lagi dimodifikasi, ditambah-tambah, tidak perlu. Ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Kata Ibnu Mas'ud, kalian mengikut saja, tidak perlu kalian menambah. Itu sudah cukup bagi kalian. Taib. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, wa kuffaru Quraisy. Itu tadi tentang siapa? Dakwahnya Musa kepada Fir'aun. Terus yang kedua, dakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya. Yang ketiga ini, dakwahnya Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy. Ya. Wa kuffaru Quraisy yaqulun, orang-orang kafir Quraisy mereka juga beralasan sama dengan orang-orang sebelumnya. Diabadikan juga dalam Al-Quran. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengarkan ya yang seperti ini pada agama-agama yang lain. In hadza illa ikhtilaq. Ini tidak lain, apa yang dibawa oleh Muhammad ini tidak lain kecuali hanyalah kedustaan. Jelas ya? Padahal antum bayangkan, ya, Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai apa? Sudah jelaskan ini, ummi. Ya. Beliau itu ummi, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa apa? Menulis. Wala takhuttuhu biyaminik. Engkau Muhammad tidak bisa menulis dengan tangan kananmu. Ya, ummi. Apa hikmahnya seorang ummi yang tidak bisa membaca menulis diangkat menjadi nabi dan rasul? Itu adalah tanda bahwa Al-Quran yang datang kepada orang-orang Quraisy itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, laisa min qibali Muhammad, bukan datang dari Muhammad. Ya, sebab kalau datang dari Muhammad, sebab seandainya Nabi Muhammad SAW bisa membaca, bisa menulis, maka orang-orang Quraisy mengatakan, sudah, tidak usah percaya, itu Al-Quran itu Muhammad sendiri yang buat-buat. Ya, maka hikmah kenapa Nabi kita SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, untuk lebih meyakinkan orang-orang Quraisy bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad betul-betul sesuatu yang datang dari Allah. Dan sebelumnya Nabi adalah orang yang paling dikenal di tengah kaumnya. Disebutkan beliau adalah Al-Amin, orang yang jujur, terpercaya. Ya, ketika dihibur oleh sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika dihibur oleh istrinya Khadijah di awal-awal peristiwa yang di Gua Hira itu, awal-awal turunnya wahyu, iya, Nabi SAW mengatakan, saya khawatir akan diriku ini akan terjadi peristiwa besar. Iya, maka istrinya Khadijah menghibur suaminya. Kata Khadijah, la yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan menghinakanmu. Iya, Allah tidak akan menghinakanmu. Disebutkan kebaikannya Nabi. Innaka latasilur rahim, kamu itu adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi, wa tahmilul kalla, selalu membantu orang yang kesusahan. Disebutkan sifat-sifat yang sangat banyak. Ya, disebutkan sifat yang banyak. Tapi ketika Nabi sudah resmi diangkat menjadi nabi dan rasul, yang dulunya dikenal sebagai Al-Amin di tengah kaumnya, membantu orang, menyambung silaturahmi, itu semua berubah 180 derajat. Langsung dibilang tukang sihir, penyair, orang gila, banyak.
Ya, demikianlah ya keadaan umat-umat. Ya, dan itu alasan berhujjah dengan nenek moyang itu akan senantiasa terwarisi. Jelas ya? Baik, kemudian disebutkan di sini kata Syekh di paragraf setelahnya, fal wajibu 'alal uqala ay yanzuru ma ma'ar rusul. Maka yang wajib bagi kita itu orang-orang yang memiliki akal yang sehat, ya, kita melihat ya apa yang ada para rasul, apa yang ada yang dibawa oleh rasul, wa yuqaranu bainahu wa baina ma alaihi aba'ahum. Kita lihat apa yang dibawa oleh rasul, kemudian kita mengukur antara yang dibawa oleh rasul dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang kita. Itu tugas seorang mukmin, seorang muslim. Iya, ada kebiasaan-kebiasaan yang dahulu biasa dilakukan, ya sudah ukur dengan dalil yang dibawa oleh para rasul. Iya, liyattadhiha lahumul haqqu minal batil, supaya bisa terang antara yang hak dengan yang batil. Iya, itu caranya. Bukan belum datang langsung dipertentangkan, belum kita cari tahu tentang kebenaran sudah dipertentangkan. Itu salah. Ya, cara berpikir yang salah. Kenapa salah? Sebab seperti itulah orang-orang jahiliyah dahulu di dalam menolak apa? Dakwah para rasul. Ya, jadi Syekh sebutkan di sini yang wajib bagi seorang, dia melihat apa yang dibawa oleh Rasul, kemudian dia mengukur antara yang dilakukan oleh Rasul dengan apa yang dilakukan oleh kebiasaan nenek-nenek moyang mereka. Amma iglalul bab ala anfusihim, adapun kalau ada orang tertutup, ya, tidak mau cari tahu tentang kebenaran. Iya, sebab ada orang juga tipenya seperti itu. Ya, tidak mau tahu tentang urusan agama. Ya, maunya hidup ya bebaslah, untuk apa beragama. Ya, banyak orang begitu. Padahal dirinya mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Iya. Ini disebutkan Syekh. Adapun orang yang dirinya tertutup, dia hanya mengatakan simpel dia. Ini instan pemikirannya. Ma naqbalu illa ma alaihi abaun. Kami tidak akan pernah menerima sesuatu kecuali apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami saja. Iya. Wala naqbalu ma yukhalifuhu, kami tidak akan pernah menerima apa yang menyelisihi yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Kata Syekh, fahadha laysa min sya'nil uqala, ini bukan dari keadaan orang-orang yang cerdas. Fadlan anil ladina yuriduna an-najata li anfusihim, apalagi bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan untuk diri mereka sendiri. Ya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, agama ini sudah jelas. Ya, tuntunan agama itu sudah jelas. Kita mau hidup bahagia, mengikuti jejaknya, jalannya para nabi dan rasul, sudah kita ikut. Ya, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sesuai yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kalau tidak ada kita tinggalkan. Kalau tidak ada, kita tinggalkan. Taib. Kemudian Syekh, ya, menyinggung, ya, sebagian orang. Disebutkan di sini bahwa wal'an ubadul kubur idza nuhu an ibadatil kubur qalu hadza alaihi albaladul fulani. Kata beliau, di masa sekarang banyak orang-orang yang dikenal sebagai pemuja-pemuja kuburan, orang-orang yang sering mendatangi kuburan. Kalau mereka dilarang jangan kamu beribadah kepada kuburan, alasan mereka cukup dia katakan, ini kan kebiasaan sebagian orang-orang. Ya, di kampus sana mereka juga seperti itu dia lakukan. Iya. Itu yang disebutkan oleh Syekh. Wa hadza ihtijaju ahli jahiliyah. Maka alasan-alasan yang seperti itu sama dengan alasan-alasan orang-orang jahiliyah terdahulu.
Falaisal ibratu bima alaihi nas. Ingat, kata beliau, yang menjadi ukuran dalam kebenaran bukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Wa innamal ibratu bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi ukuran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya? Yang menjadi ukuran bukan kebanyakan manusia. Ya. Orang kebanyakannya melakukan seperti ini, kita juga ikut melakukan. Tapi yang menjadi ukuran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Li'anna nas yukhti'un wa yusibun. Ya, namanya manusia, mungkin salah, mungkin dia benar. Jelas ya? Mungkin salah, mungkin benar. Lakin ma ja'a bihi Rasulullah SAW fahuwa shawabun qat'an. Akan tetapi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu pasti sebagai kebenaran, tidak ada keraguan. Ya, wal wajibu ittiba'uhu, maka yang wajib bagi kita adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu lam yakilana ila abaina wa ajdanina. Allah itu tidak pernah menyuruh kita, tidak pernah mewakilkan urusan agama kita untuk mengikuti nenek-nenek moyang kita. Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah ada satu ayat dalam Al-Quran dia katakan ikuti nenek moyangmu? Tidak pernah sama sekali. Kita diperintah untuk apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kana alladhi indahu al-aba wal ajdadu yakfi mahtajajna ila rusul. Perhatikan terakhir ini. Kata Syekh, seandainya apa yang berada pada bapak-bapak kita atau nenek-nenek moyang kita dahulu itu cukup, seandainya ya kita diperintah untuk mengikuti nenek moyang kita dahulu, maka Allah tidak perlu mengutus siapa? Hah? Allah tidak perlu mengutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa diturunkan Al-Quran? Karena kalian sudah apa? Mengikuti nenek moyang. Berarti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nenek moyang itu bukan artinya semua yang dilakukan oleh nenek kita ditolak, tidak juga. Jelas ya? Tapi itu tadi yang kita bilang, yang Syekh bilang, ya, ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, kewajiban kita taat kepada Rasul. Iya, ini agama. Iya, ini agama. Wa hakadha sufiyatu yaquluna ahwaluna takfi an ittiba'ir rusul. Ya, sebagian orang-orang yang mengaku juga dirinya beragama, ya, dari kalangan orang-orang sufi, terkadang mereka mengatakan begini. Ini ada ya, didapati dalam buku-buku mereka. Keadaan kita ini tidak perlu lagi mengikuti Rasul. Kita ini, kata mereka, kita langsung bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengambil agama itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mungkin antum, ya mungkin ya, antum pernah dengar orang-orang di kampungnya antum di mana begitu, ada orang mengaku dirinya beragama, dia mengatakan, ya, saya beragama itu melalui mimpi. Kalau saya sendiri pernah. Jadi ada orang tua dia katakan kita itu beragama melalui mimpi. Ya. Ditanya, kenapa tidak pergi ke sholat Jumat? Kenapa tidak sholat Ki? Orang baru pulang sholat Jumat, kita tidak pergi sholat. Dia katakan, oh, kamu itu masih kulit-kulitnya. Jelas ya? Kita ini, ya, Allah itu sudah berada dalam hati kita. Allah itu sudah menyatu dalam diri kita. Ada tidak seperti ini? Ya ada. Ada keyakinan seperti itu. Kalau Allah sudah menyatu pada dirinya, untuk apa, Pak? Beribadah. Ya, sama yang disebutkan oleh Syekh di sini. Jadi kata mereka ini, ahlu sunnah itu yang mereka maksud adalah kita. Ahlu sunnah itu kasihan, mereka mengambil agama dari orang-orang yang sudah mati. Maksudnya, ya kalau kita kan mengambil agama melalui sanad, ya, sanad itu kalau kita buka misalnya Sahih Bukhari berbicara, telah menceritakan kepada kami Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami gurunya sampai ke sahabat. Sahabat berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu namanya sanad. Dan memang seperti itu dalam beragama. Kalau mereka katakan kasihan mereka
mengambil agama mereka dari orang-orang yang sudah meninggal. Adapun kita, katanya, kita langsung mengambil agama itu kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maksudnya langsung mengambil agama dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui mimpi. Jelas ya? Melalui apa? Melalui mimpi. Dan itu ada yang seperti itu. Jelas ya? Melalui mimpi. Jadi cukup apa yang mereka mimpikan, itulah sebagai agama baginya. Dan hal-hal yang seperti ini itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan syaitan. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang ditunggangi oleh syaitan. Ya, seandainya agama itu diambil melalui mimpi, subhanallah, mungkin orang beragama itu beraneka ragam. Sebab semua orang ketika mimpi itu beraneka ragam. Ya. Kalau seandainya agama itu diambil melalui mimpi, ya tidak perlu berarti Rasul, tidak perlu Al-Quran, kamu gitu kan? Ya, maka itulah sebenarnya secara logika, secara akal sehat saja tidak benar. Belum lagi kalau kita berbicara tentang masalah dalil. Baik. Kemudian selesai ya dari masalah yang keenam dari masailul jahiliyah, berhujjah, beralasan dengan apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka dengan menolak al-haq, kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Taib, terakhir al-mas'alatus sabi'ah, masalah yang ketujuh dari masailul jahiliyah, al-istidlalu biqaumin u'tu quwan fil afhami wal a'mal wa fil mulki wal mali wal jah, faraddallahu dhalika biqaulihi ta'ala wa laqad makkannahum fima immakkannakum fih, wa qaulihi ta'ala wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin, wa qaulihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, masalah yang ketujuh dari masailul jahiliyah yang tercelah, al-istidlal biqaumin, orang-orang jahiliyah dahulu mereka berdalil bahwa kebenaran itu adalah ketika yang mengikutinya adalah orang-orang yang diberi kekuatan fil afham, dari sisi pemahaman, dari sisi kecerdasan, wa fil mulki wal mali wal jah, dari sisi kerajaan, harta, pangkat dan jabatan. Paham maksudnya? Baik. Saya ulang. Di antara alasan orang-orang jahiliyah menolak dakwah yang dibawa oleh para rasul, mereka mengatakan apa? Bahwa yang menjadi ukuran kebenaran itu ketika yang mengikutinya adalah orang-orang kaya, ketika yang mengikutinya adalah orang-orang yang berpangkat, yang memiliki jabatan. Adapun orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang rendahan, ya kalau bahasa sekarang mungkin orang-orang miskin, nah, itu bukan kebenaran. Iya, mana dalilnya? Nah, disebutkan dalam ayat Al-Quran, faraddallahu dzalika biqaulihi, maka anggapan seperti ini Allah bantah mereka dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menganugerahkan, sesungguhnya kami telah mengokohkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Ya, sebentar kita jelaskan. Demikian pula ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, padahal sebelumnya mereka terbiasa memohon, ya maksudnya kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka pun ingkar kepada Rasul tersebut. Ya, maksudnya di sini
Di ayat yang kedua ini, ya, jadi mereka selalu mencari-cari kebenaran. Mereka selalu mencari-cari petunjuk, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi ketika sudah datang kepada mereka kebenaran, ya, mereka pun mengingkarinya. Ini sebenarnya terkait tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ayat yang terakhir, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Allah berfirman terkait tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ahlul kitab, ya. Sebab ayat ini di Al-Baqarah sebelumnya disebutkan alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal kitab mereka seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, sudah kita jelaskan, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani disebut sebagai ahlul kitab? Orang yang ahli di dalam kitabnya. Hah? Kenapa disebut mereka ahlul kitab? Ya, karena mereka Yahudi dan Nasrani ini adalah orang yang betul-betul mengetahui kandungan dan isi kitab mereka sendiri. Ya, makanya kalau mereka membaca kitab Taurat, kitab Injil, ya, mereka dapati. Sudah Isya, ya? Belum? Sudah, ya? Taib. Terakhirin. Nanti kita baca penjelasannya. Orang-orang Yahudi, kita tahu, ya, orang Yahudi itu apa namanya, diutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam, diturunkan kepada mereka Taurat. Adapun orang Nasara diturunkan kepada mereka apa? Injil. Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka sangat mengetahui apa yang ada di dalam isi kitab mereka. Bahkan mereka tahu bahwa masih ada Rasul yang diutus setelah mereka. Mereka tahu. Sebab dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam kitab Taurat Injil sudah ada penyebutan Nabi Muhammad SAW. Tapi itulah ketakaburan mereka. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka meyakini bahwa Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir itu Nabi Musa. Mereka tidak mau beriman kepada Isa, apalagi siapa? Muhammad. Makanya siapa yang membunuh Nabi Isa? Yang alasan mereka disalib, kan? Ya, yang hasad kepada Nabi Isa itu adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Nah, sama dengan orang-orang Nasara, mereka menginginkan bahwa Isa ini adalah Nabi terakhir. Tidak mau beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking taunya mereka kebenaran, Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. InsyaAllah ta'ala kita akan baca penjelasan ini di pertemuan yang akan datang, yaitu masalah yang ketujuh. Baik, saya kira ini dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.